guys, kembali di Tes10 TV. Gue akan membahas mengenai derby della Capitale, di mana AS Roma mampu mengalahkan Lazio dengan skor 2-0. Meskipun hanya sebuah derby, tapi banyak Romanisti seperti merayakan dengan seperti halnya Scudetto, mengalahkan Lazio dalam derby della Capitale di Giornata 37. Tapi rasanya seperti Scudetto. Wajar gak? Wajar, karena tentunya Roma musim ini penampilan naik turun seperti roller coaster, kadang bagus kadang enggak. Banyak yang sudah kecewa dengan Fonseca, banyak sudah kecewa dengan banyak pemain yang mudah cedera, dan kali ini mereka mampu mengalahkan seteru satu kota Lazio dengan skor 2-0 dan permainannya sangat meyakinkan. Mungkin karena permainannya sangat meyakinkan ini membuat mereka euforia seperti merasakan haus Scudetto. Sudah cukup lama ya tidak diraih, 2001 guys. Oke, kita bahas dulu kenapa Roma main ngotot. Pertama tentunya ini adalah derby della Capitale, salah satu derby yang cukup panas selain derby della Madonnina dan juga derby d'Italia, derby Turin yang terjadi di Italia. Kemudian juga ada keinginan untuk tampil di kasta ketiga kompetisi Eropa, karena setelah gagal di UEFA Champions League, gagal di UEFA Europa League, Roma hanya mampu kemungkinan tampil di UEFA Conference League. Ini merupakan kasta ketiga ya dari pertandingan kompetisi Eropa. Jadi itu pun masih belum pasti karena masih rebutan dengan Sassuolo. Kita akan melihat nanti siapa yang beruntung untuk mendapatkan satu tiket menuju Conference League. Nah, terus banyak juga mengatakan bahwa kenapa ya Fonseca tidak mainkan 4 back dari sejak awal. Nah, kita bahas dulu formasi dari kedua kesebelasan. Roma menggunakan 4-2-3-1 guys. 4-2-3-1 di mana penjaga gawang Daniel Fusato, penjaga gawang muda yang biasanya menjadi penjaga gawang ketiga. Pengganti Paul Lopez dan juga Mirante kali ini dipercaya karena tampil cukup bagus sebelumnya. Kemudian lini belakang Perez di kiri, di kanan ada Rick Kastrop, di tengah Mancini berpasang dengan Roger Ibanez. Oke, untuk dua gelandang bertahan dipasang adalah Ebri Madarbo, pemain kelahiran 2001, kemudian dengan Brian Cristante. Sedangkan di kiri ada El Shaarawy, di kanan Mkhitaryan, Pellegrini di tengah, di depannya adalah Edin Dzeko. Ini formasi yang cukup bagus, minus Smalling di belakang, kemudian Verto. Jadi atau Spinazzola. Jadi menurut gua ini formasi yang cukup bagus di tengah compang-campingnya atau banyaknya cedera pemain dari AS Roma. Ini cukup serius menghadapi. Kalah lawan Inter boleh, tapi lawan Lazio nggak boleh. Kalau kata Fonseca seperti itu. Sedangkan Lazio hadir sebagai tim tamu, hanya kehilangan Korea, seorang striker di depan bersama dengan Ciro Immobile, digantikan oleh Muriqi. Nah, kita lihat di belakang tentunya ada si Peperena, ada Marušić, Acerbi dan juga Radu. Sedangkan di tengah tentunya selalu dipasang Milenkovic, Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, di kanan Lazzari, di kiri Lulic. Sedangkan Ciro Immobile seperti tadi gue katakan berpasang dengan Muriqi. Pertandingan sejak awal ketat dan gue melihat kepemimpinan wasit Pairetto bagus. Pairetto bagus sekali, tegas, nggak meyakinkan, tidak ada kontroversial. Nah, apa yang membuat Roma bisa mendominasi? Roma melakukan pressing sejak di daerah pertahanan lawan. Jadi tidak memberikan kesempatan bagi Lucas Leiva, bagi Acerbi untuk melakukan build up serangan. Sejak di area 14 lawan sudah di-press. Jadi memang ini sudah dilakukan. Jadi nge-press bareng 3-4 pemain ketika pemain Lazio membawa bola. Jadi tidak membuat pertandingan Lazio berkembang. Dan tidak memberikan para pemain Lazio untuk mengalirkan bola. Jadi bola jarang sekali sampai ke Immobile, jarang sekali sampai ke Muriqi. Itu pun hanya beberapa kali serangan balik saja. Selebihnya ball possession, kemudian pressing ketat dilakukan, semuanya cukup sempurna bagi AS Roma, seperti tampil di final menghadapi Lazio. Dan ada satu hal yang mungkin tidak dicermati oleh banyak pengamat, bahwa sebetulnya kemenangan Roma ini andilnya sangat besar dari Edin Dzeko. Edin Dzeko kejar bola, terus pergerakan tanpa bolanya membuat 3 pemain lini belakang dari Lazio, itu Marušić, Acerbi dan juga Radu ini kadang-kadang Dzeko masuk ke sini, ini 2
dua ikut, jadi kosong masuk El Shaarawy. Kalau nggak dia masuk di antara Marusic dan juga Acerbi. Radu sendirian, ini diganggu oleh Mkhitaryan. Jadi pergerakannya bagus. Jadi pergerakan Dzeko selalu menarik tiga pemain belakang di depan penjaga gawang Lazio ini selalu pecah, nggak solid. Itu dilakukan oleh Edin Dzeko, berhasil. Jadi selalu masuk. Pellegrini kalau ke kiri lewat Mkhitaryan, ke kanan lewat El Shaarawy. Selalu begitu. Bagus banget. Hanya saja memang baru di menit ke-42 ya, kerjasama Edin Dzeko dengan Mkhitaryan berhasil membuat Roma unggul 1-0 hingga jeda turun minum. Nah, di sini penampilan yang sangat bagus. Kalau Roma bermain seperti ini, gue yakin masuk zona Eropa. Scudetto sih enggak ya. Scudetto enggak, tapi masuk zona Eropa. Ini seperti terlambat. Fonseca memberikan pertandingan terakhir ini di kandang ini seperti memberikan hadiah untuk para tifosi Roma. Oke, babak kedua. Kita melihat babak kedua, ada pergantian pemain dilakukan ketika ya Bruno Perez sudah cedera ya. Bruno Perez ditarik keluar, masuk Santon. Ini bagus banget. Maksudnya masuknya Santon ini tambah kembali mempersulit sisi yang diisi oleh Lazzari dan juga Marusic, atau sisi kanan pertahanan Lazio. Bukan di babak pertama Ricastro lebih serang, membantu serangan. Dengan adanya Santon bergantian, ini tekanan terus dilakukan, dan memang seperti yang tadi gue bilang, akhirnya sulit sekali bagi para pemain Lazio untuk bisa mengembangkan serangan. Either itu Milinkovic, itu Lucas Leiva, Luis Alberto, sang pengatur serangan pun mati kutu, dapat pengawalan saat ketat dari bergantian dari Brian Cristante dan juga Ebrima Darbo. Satu catatan lagi, selain Dzeko bermain cukup bagus, gue melihat Ebrima Darbo ini menjadi satu kunci. Dia mampu menjaga area 5 pertahanan AS Roma dengan sangat bagus. Area 5 itu adalah di depan center back. Itu rapi. Jadi ketika Ricastro dan Santon maju, Darbo selalu berada di area 5 atau di depan dari dua center back. Dan itu seperti memakai 3 pemain belakang. Ini bagus banget. Maksudnya Lazio, tim yang ofensif, yang serangannya cepat, bisa diredam dengan menumpuk 2 gelandang bertahan dengan 2 center back. Jadi 4. Ketika 2 wingback maju mundur, ini bagus. Mancini, Ibanez tidak maju kemana-mana, di belakang terus. Di depannya ada Cristante dengan Darbo. Cakep, bagus banget. Ini sebuah kemenangan strategi taktik dari Paulo Fonseca. Akhirnya Acerbi harus mendapatkan kartu kuning kedua ya. Tapi gol dulu ya. Gol di menit ke-78 ini masuk ke Pedro. Dia juga jeli. Pedro dimasukkan ketika ada kebuntuan. Roma terus menyerang melalui El Shaarawy tapi buntu. Akhirnya El Shaarawy diganti, masuk Pedro. Pedro seperti apa ya? Seperti ingin menunjukkan bahwa ini gue 33 tahun nih, kontrakku masih setahun, gue diperpanjang nih, gue tampil bagus nih, biar gue diperpanjang. Seperti itu mungkin. Akhirnya dia masuk. Nggak lama dia masuk, 5 menit dia masuk, dia cetak gol. 1-2 dengan Dzeko kalau nggak salah. Terus Brian Cristante, dia keeping ke kiri, shooting, masuk 2-0. Gol yang sangat indah dari Pedro. Dan lagi-lagi pergerakan tanpa bola dari Dzeko ini yang membuat ada ruang kosong di depan penjaga gawang yang bisa dieksekusi dengan baik. Lagi-lagi Edin Dzeko. Coba lihat tayangan ulangannya. Edin Dzeko berhasil menarik center back, jadi ada ruang kosong, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Pedro melakukan shooting ke arah gawang Pepe Reina. Penampilan Edin Dzeko dan Darbo. Ini kalau boleh 2 man of the match atau 3 gue pilih Fusato, tampil sangat bagus beberapa kali one on one dengan Ciro Immobile, berhasil. Kemudian Darbo tenang, dia tidak takut di press, dia dribblingnya bagus, dia passingnya bagus. Ini harusnya Jose Mourinho memakai dia. Darbo ini biarpun tidak menjadi inti, tapi at least dia harus diberikan masuk ke tim utama. Bagus. Dan Dzeko juga tampil sangat bagus sampai dia keluar dapat standing ovation. Semua teman-temannya berdiri dan bertepuk tangan karena tentunya ini penampilan Dzeko cukup bagus.
di mana dia kejar bola. Dia ketika dia mau bola dia nggak ke tengah, dia ke samping. Dia ke samping menarik pemain belakang lawan sehingga sayap Roma atau lini Roma bisa masuk ke dalam kotak penalti. Dzeko tidak egois. Meskipun dia beberapa kali melakukan sebuah tendangan-tendangan ke arah gawang masih melenceng atau ditepis oleh Peperana ya, tapi secara keseluruhan striker itu tidak hanya tugasnya menciptakan gol, tapi membuka ruang untuk pemain temannya untuk bisa menciptakan gol. Dilakukan oleh Edin Dzeko. Sudah tua, masih ada kontrak setahun, semoga diperpanjang lagi setahun, jadi sampai 2023 lah ya. Jadi menutup karir di AS Roma. Ini penting banget peran dari Dzeko. Dan akhirnya keputusasaan, stres para pemain dari Lazio akhirnya harus melakukan professional foul ACRB, menarik Dzeko dan kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, sepertinya Simone Inzaghi dan juga Lazio sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Bermain dengan 10 pemain aja mereka sulit, apalagi bermain dengan 10 pemain. Dan ketika wasit meniup peluit panjang, Roma menang 2-0 dan itu pesta dimulai. Seperti halnya sebuah Scudetto didapatkan. Pemain di sana juga pesta. Romanisti di Indonesia dan seluruh dunia juga melihat bahwa ini kemenangan penting. Mainnya bagus, menang lawan seteru dalam derby pula. Nah, jadi ini satu model bagus ya. Dan dalam preskon, Fonseca mengatakan kemenangan ini untuk supporter dan juga fans yang sudah bersabar menghadapi musim yang sangat sulit. Nah, tentunya kalian juga Romanisti harus bersabar ya. Karena memang akhirnya biasanya kalau hal negatif akan ada hal positif datang. Ada kesedihan, ada kebahagiaan yang akan datang. Semoga dengan Mourinho nanti bagus. Kita akan melihat pertandingan terakhir. Roma akan menghadapi Spezia, bermain di kandang Spezia. Jadi Roma hanya butuh seri, tapi kalau bisa menang ya, menang lah. Bisa menang untuk bisa memastikan posisi ke-7 dan main di Eropa meskipun di tier ketiga ya atau Conference League. Oke guys, itu ulasan gua kenapa Roma bisa menghadapi Lazio dan kenapa Romanisti kok merayakannya seperti halnya Roma baru dapat Scudetto gitu. Itu semoga bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng, jadi kalau ada video baru kalian mendapatkan notifikasi dan bisa menyaksikan di Tespul TV. Jangan lupa share video kemana-mana. Tio Nugroho sign out. Dari Roma, Forza Roma. Bye.